Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Yusli lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah faqad faza fawzan adzima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, gitu, kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bergabung bersama dalam Majelis Zoom Bisar ID yang insya Allah akan memberikan Bapak Ibu semuanya insight untuk membedah gitu ya, membedah bisnis-bisnisnya supaya bisnis-bisnis itu tidak sampai kepada keberangkutan insya Allah gitu ya. Tak lupa mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, karena berkat beliaulah hari ini kita bisa dipersatukan dalam ikatan iman Islam, kita dipersatukan dalam akidah Islam. Semoga kelak kita diberikan kesempatan satu surga dengan beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke materi malam ini, gitu ya, saya akan coba menyapa beberapa peserta kita. Ini beberapa juga eh, yang mestinya saya pengen tahu dari hadirnya dari mana saja, gitu ya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, ini yang hadir yang paling jauh, yang dari Papua ada nggak ya? Dari Papua? Dari Papua, Bapak Ibu sekalian ada? Atau yang dari Sulawesi? Hadir. Wah, Masya Allah. Pak Ahmad Zulfikar dari Sulawesi mana, Pak? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ini di mana, Pak? Di Kendari? Iya, Kendari. Wah, sepertinya kemarin hari Jumat sempat ketemu dengan Ustadz Firly, Pak. Hari yang kemarin, kemarin sempat Eh, ada ti- ini ya, agenda kopdar dengan Ustadz Firly ya di Kendari ya. tidak. Oh, tidak sempat, Masya Allah. Kemarin beliaunya kebetulan ada di Kendari itu sebenarnya. Kalau beliau juga ada agenda di Kendari, sehingga kemarin sempat ada kopdar itu di Kendari gitu. Baik, selain Pak Ahmad Zulfikar, kita bergeser sedikit ke Kalimantan ini. Kalau yang dari Kalimantan ada ini, sepertinya ada sahabat saya ini, Pak Sony Priyatna dari Balikpapan. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wah, hai Pak Hal, Ustaz, sehat, Ustaz. Alhamdulillah, nabil khair, Ustaz. Alhamdulillah, ini Pak Sony Priyatna ini sahabat saya dulu di Balikpapan. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya di Malang, sehingga saya sebelumnya tinggal di Balikpapan gitu. Jadi sekarang pakai nama Sam Yusuf karena di Malang, kalau di Malang tuh biasanya identiknya bahasanya dibalik-balik gitu. Jadi kalau kalau biasanya disebutnya Mas itu kalau di Malang dibalik jadi Sam gitu ya, Sam Yusuf gitu. Baik, terima kasih Pak Sony. Kita bergeser Ye, dulu sami-sami. dari Monggo. apa namanya? Dari Kalimantan kita bergeser dulu ini yang ke Sumatera. Ada yang dari Sumatera nih? Ada yang dari Sumatera Bapak Ibu sekalian? Oh, ini rupanya belum ada ini. Kalau ini sebenarnya kayaknya sebagian besar dari ini, nggih. Dari Jawa aja ini sepertinya deh. Ini ada yang dari Jogja, ada yang dari Demak gitu ya. Ini kalau yang dari Jogja ini ibu-ibu ini sepertinya. Bu Farida. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Farida ini Jogjanya di mana ini Bu Farida? Jogjanya di Bantul. Oh, di Bantul. Ini tetanggaan dengan Ustadz Firly ya. Iya. Kalau tetanggaan ini kayaknya konsulnya deket banget nanti ini. Kalau boleh Betul. tahu sekarang bisnisnya di bidang apa Bu Farida? Properti, Oh, Ustaz. di properti. Baik, Iya. di properti. Nah, Mm-mm. ini yang krusial ini di properti, nggih. Akadnya banyak sekali ini. Iya, Akadnya betul. di properti ini banyak sekali ini ya. Ini.
Nggih, nggih, Mudah-mudahan nggih. bisa tercerahkan J ini. Jadi mudah-mudahan lebih Amin. lebih berkah di usahanya gitu ya. Baik, Amin, amin, amin. terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di Majelis Room pada malam hari ini. Jadi sebelum Ustadz Firly nanti menyampaikan materinya bahwa acara malam ini itu kita selenggarakan karena memang begini ya. Jadi temanya malam ini adalah bisnis tidak sesuai syariah, awas pasti bangkrut gitu ya. Kenapa bisa bangkrut gitu ya? Jadi kalau misalkan bisnis kita itu tidak sesuai syariah itu kenapa sih bisa bangkrut gitu ya? Jadi kebangkrutan itu bukan soal soal nanti kita itu untung dan rugi ya mestinya kalau dalam syariat itu bukan hanya kita melihatnya adalah sekedar untung dan rugi gitu. Kalau kalau untung dan rugi itu kita bedanya apa kita dengan kapitalis gitu ya. Jadi makanya malam ini itu eh Bisaro mengadakan pelatihan ini untuk membuka wawasan kita gitu ya bahwa ada yang lebih jauh bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar untung dan rugi gitu ya. Nanti jadi makanya nanti kita simak bersama gitu ya. Terus apa-apa saja sih sebenarnya yang bisa menjamin bisnis kita itu pasti akan gulung tikar gitu ya. Kalau kalau misalkan kita oh tidak sesuai syariat itu seperti apa gitu. Baik, kita nanti akan dengarkan penjelasan dengan seksama dari Ustadz Firly. Kebetulan beliaunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz Firly. Hai Fahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Sam Yusuf? Waduh, arek ngalam iki. Alhamdulillah. Lek arek berarti keran loh, kerang ngalam iki. Siap, Ustadz. Biasanya Iya, kalau ini panjangnya kerang alam gitu ya. Tapi kerang bukan ngalam. monyet ya gitu. Kalau monyet di Malang dibaliknya jadi tenyom, Ustadz gitu Tenyom biasanya. dia. Baik, Ustadz. Siap. Ini kemarin dari Kendari ini sekarang hari ini masih di Kendari atau sudah di kota lain, Ustadz? Alhamdulillah tadi malam sampai Jakarta, terus sekarang di Bekasi. Masya Allah, Masih luar berkutat biasa dulu di ini ya. sini. Hari Minggu ke Sumedang baru balik. Masya Allah, luar Soalnya saya biasa. perlu cari tahu kan. Kalau perlu cari tahu, ya itu di Sumedang. Oh Jadi iya, di betul. Sumedang, iya, Di Sumedang cari tempatnya tahu. cari Ya, tahu. saya tadi agak lama loadingnya gitu ya. Siap, Ustaz. Ini luar biasa sekali nih beliaunya ini. Jadi beliau kemarin habis dari timur, sekarang ada di barat gitu ya, Ustaz ya. Yang penting Alhamdulillah. habis ini jangan sampai ke selatan dan ke utara ya, Ustaz. Nanti jadi lagunya Wali nanti malam ini ya. Baik. Baik, sabar dulu Ustaz sebelum Ustaz pilih menyampaikan materi. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom malam ini. Jadi saya mengajak kepada panjenengan-panjenengan semua dipersiapkan pertanyaannya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya nanti Mulai dipersiapkan. urung kok wis pertanyaan-pertanyaan loh. Ah, ini nanti kan dipersiapkan dulu gitu Ustaz. Siapa tahu sudah punya Oke, oke, greget oke. gitu. Sudah punya Siap, greget yang siap. mau ditanyakan gitu sehingga harus ditanyakan gitu ya. Jadi jangan lupa nanti dipersiapkan dulu pertanyaannya. Nanti bisa dengan raise hand gitu ya. Atau nanti Hmm. semuanya harus ini J. Harus semuanya chat gitu J. Jadi atau raise hand juga bisa gitu ya. Jadi biar lebih lebih mengena lagi pertanyaannya gitu. Baik, eh tidak perlu panjang lebar lagi karena Gurunda juga sudah siap gitu Ustadz Firly. Betul Ustadz Firly untuk bisa menyampaikan materinya malam ini. Siap. Ya, nah, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul lagi di acaranya Zoominarnya dari Bisyarah ID. Sudah lama kita agak ngebreak ini karena banyak kegiatan-kegiatan lain, terutama juga kegiatan-kegiatan luar kota. Nah, semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, temanya, waduh agak ngeri ini temanya ya malam ini. Temanya itu awas hati-hati. Ya, kalau bisnisnya tidak sesuai syariah, pasti bangkrut. Waduh, berat ini. Nah, kita lihat kenapa kok bisa bangkrut. Nah, perkenankan saya untuk share screen dulu. Sudah masuk? Sudah masuk ya? Sudah, Ustadz? Sudah masuk, monggo. Siap. Nah, ini penggalan materi dari
materi saya, yaitu mengapa bisnis harus sesuai syariah. Nah, ada 7 alasan, tapi yang saya sampaikan yang nomor 5, 6, 7 aja. Buat spill-spill, ya siapa tahu menggugah. Nah, pertama, ya kenapa kok bisa bangkrut? Pertama, adanya larangan mengambil harta dengan cara yang batil. Oke. Nah, dasarannya apa? Jadi seorang muslim dilarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh Al-Quran di surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila antakuna tijaratan antarodin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, ini menjadi salah satu pengingatan ke kita bahwasannya kita itu nggak boleh ngambil harta orang lain dengan cara yang batil, itu tidak boleh. Nanti hubungannya dengan yang nomor 7. Alasan nomor 7. Nah, jadi kalau mau ngambil harta dari orang lain itu ada tata caranya. Jadi hukum asalnya kita itu nggak boleh ngambil hartanya orang lain. Nah, gimana cara ngambilnya? Ada tata caranya. Nah, kalau batil itu ya semua yang salah itu. Termasuk melakukan akad-akad yang batil. Nah, ini hati-hati. Ya, apa saja sih jalan batil? Ya, semua sebenarnya jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Mau judi, perampokan, suap korupsi, bisnis berunsur penipuan, goror, ketidakjelasan, akad batil. Pokoknya semua yang melanggar syariat itu batil. Nanti ada hubungannya dengan nomor 7. Membuka investasi. Ternyata sudah pada investornya masuk, jebret malah lari, ngilang, menipu sana, menipu sini. Akhirnya bawa lari dana orang. Nih tadi nih saya ketemu sama pengusaha travel, tour and travel haji umroh. Nah, dia itu masuk ke dalam sebuah bisnis travel, ya, dijadikan posisi direktur, tapi ternyata dalam kondisi yang tidak sehat, banyaknya tanggungan atau debt dari bisnis tersebut. Yang mana sebenarnya bisnis itu sudah disuntik modal sampai MM-an. Kok bisa udah modal MM-an, pembayaran juga apa ada pembayaran yang masuk. Kok masih bisa ada tanggungan yang belum terbayarkan dan nilainya besar? Yang mana kalau ditengarai seperti itu pasti karena penggunaan pribadi itu. Nah, tapi dengan cara itu dia menggunakan orang lain sebagai tameng. Nah, akhirnya orang ini jadi kena masalah gitu loh. Termasuk duitnya investornya enggak jelas. Nah, bisa jadi itu sebenarnya diambil oleh dia untuk digunakan keperluan pribadinya. Nah, itu sama aja seperti menipu begitu. Nah, harus dia pertanggungjawabkan dan nanti urusannya di nomor 7. Nah, maka kalau mau jalannya tidak batil, itu harus memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu pengelolaan dan pengembangan harta sesuai syariat. Baik dari jual belinya, bagi hasilnya, upahnya, pinjamannya, komisiannya. Nah, yang nggak enak itu kan kayak tadi itu, pengusaha atau bisnis di tour and travel. Ngadain haji dan umroh. Itu kan sebuah kegiatan yang amal ibadah yang besar kan. Dan dia memfasilitasi kegiatan tersebut dengan membantu orang-orang tersebut, insya Allah juga ada pahala, tapi dia lakukannya dengan cara yang salah. Maksud saya itu kalau mau nipu-nipu tuh, mbok jangan di dunia tour and travel haji umroh gitu loh. Wong itu untuk kegiatan ibadah. Mending nipui opo dodolan bakso opo gitu kan luwih anu ngono lho, luwih mlebu.
Nah, ini mainnya di situ gitu loh. Karena amburadul jadinya. Nah, yang berikutnya itu adanya pertanggungjawaban harta. Makanya kadang-kadang kalau udah masalah cuan itu menyilaukan ya. Kita akhirnya kadang-kadang nggak peduli dari mana ini dapatnya mau ngapain. Padahal itu disampaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ola la yazulu qad ma'idni adama yaumil qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khomsin an umrihi fima abnahu wa sababihi fima ablahu wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima halima." Jadi dalam hadis ini disampaikan kedua telapak kaki seorang anak Adam itu tidak di hari kiamat nggak akan beranjak dari sisi Tuhannya sebelum ditanyai 5 perkara. Nah sebenarnya 3 perkara, tapi yang 2 itu pertanyaannya 2. Nah mengenai umur itu ada 2 yang ditanyakannya. Umur secara overallnya dan juga masa mudanya. Jadi masa muda itu punya nilai khusus gitu. Makanya sebaiknya masa mudanya dipergunakan dengan maksimal. Kalau katanya Imam Syafi'i itu umur 15 sampai 40. Nah, kalau Sam Yusuf ini kayaknya masih muda ini. 57 ya. Nah, 17 Tat. oh, 17. Kebalik 71. Ya. Nah, itu ditanyakan. Nah, kemudian yang berikutnya itu tentang hartanya. Itu ditanyakan dari mana memperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya. Dan yang inilah akan berhubungan dengan nomor 7 berikutnya ini. Yang bisa membuat dia bangkrut walaupun duit-duit. Makanya nggak ngomongin untung ruginya bisnis yang urusan dunianya. Tapi sebenarnya kalau Anda dapat untung nggak syar'i, mohon maaf, menurut saya Anda itu rugi, bukan untung. Karena memberikan dampak yang buruk buat Anda. Nah, maka itu tentang harta akan ditanyakan dari mana memperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya. Kemudian tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmu itu. Nah, urusannya kalau bisnis, itu tentang harta tadi. Nggak main-main loh. Nah, makanya menjadi penting kita itu belajar fikih muamalah, jadi belajar wajib mempelajari fikih bisnis sebelum berbisnis. Jangan sampai memperolehnya dengan cara yang salah, begitu juga membelanjakannya. Kadang-kadang kan menjadi pembenaran kan. Zaman sekarang ini nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ora edan, ora keduman. Ya itu kan karena sebenarnya Anda itu belum punya maklumatnya gitu loh. Gimana sih cara yang benar? Tapi ya nggak mungkin Anda itu paham maklumatnya kalau Anda nggak datang ke majelisnya. Ketemu pirang perkara kok. Pas cilik, ujuk-ujuk wis iso hitung-hitungan, tambah-tambahan. Nggak mungkin, pasti gara-gara sekolah. Pasti gara-gara belajar. Dan nggak ada bedanya kalau kita bicara tentang bisnis syariah itu, nggak mungkin Anda itu bisa menjalankan bisnis syariah kalau Anda sendiri nggak pernah datang ke kajian fikih muamalah. Ini kan yang penting gitu loh. Dan itulah yang menjaga koridornya yang insya Allah menyelamatkan Anda. Dan Anda menjalankan bisnis sesuai syariah, itu insya Allah juga tetap bisa profit kok. Nggak terus mesti rugi. Dan begitu juga sebaliknya. Anda menjalankan bisnis dengan cara yang tidak sesuai syariah, nggak ada jaminan juga untung. Nggak ada. Wong sekarang itu sikut-sikutannya kapitalisme itu juga kenceng kok. Nah, mengenai harta kan ditanya dari mana, termasuk melalui bisnis dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gitu. Termasuk mempertanggungjawabkan untuk apa harta tersebut digunakan.
Maka menjadi wajib sebenarnya menjalankan bisnis sesuai syariah itu agar pertanggungjawaban hartanya menjadi jelas, yaitu sesuai syariah. Bukan dari cara yang tidak sesuai syariah yang nantinya akan menjadi amalan yang berbuah dosa yang akan memperberat timbangan dosa di akhirat nanti. Nah, nanti urusannya bangkrut itu. Gitu loh. Nah, di mana? Di poin nomor 7 ini. Gimana? Sudah siap? Oh, siap. Gimana Pak Haji Dewai? Keren nih, anunya, apa namanya, jaketnya itu di belakang itu di kursi itu kelihatan nih, kayak punyanya Sam Yusuf dari Panti Asuhan Spasi ya. Siap. Nah, yang nomor 7 ya sebenarnya ini nomor 3 ya kalau di malam hari ini ya. Adanya yang namanya dosa muamalah. Nah, ini yang dawon nih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu. Qalu al muflisu fina mala dirhama lahu wala mata'a. Faqal inal muflisu min ummati ya'ti yaumil qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayu qadha ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi sumaturiha finnar. Panjang ini hadisnya. Ya. Jadi waktu itu kejadiannya kan Rasul sedang kumpul-kumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah Rasul kepada para sahabat. Rasul bertanya, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Nah, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang sudah tidak punya dirham atau uang, atau sudah tidak punya kekayaan lagi. Nah, tapi ternyata Rasul menjelaskannya beda. Nah, maka Rasul menjelaskan, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amalan-amalan utamanya, termasuk amalan sunnahnya dan lain-lainnya. Nah, yang disebut utama kan sholat, puasa, zakat itu. Tapi ternyata dia itu pernah mencaci seseorang, menuduh seseorang. Nah, ini yang urusannya sama bisnis ini, memakan harta seseorang, menumpahkan darah seseorang, dan memukul seseorang. Maka akan diambilkan dari amalan kebajikannya dan diambilkan lagi dari amal kebajikannya. Dan apabila telah habis amal kebajikannya padahal belum selesai urusannya, maka akan diambil lagi amalan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka, kemudian diberikan kepadanya. Lalu orang itu dilemparkan ke neraka. Nah, jadi ceritanya begini. Insya Allah besok kan kita ditimbang tuh di akhirat. Nah, tinggal berat-beratan mana? Amalan pahala atau amalan dosanya. Nah, alhamdulillah ternyata amalan pahalanya. Maka kita diperbolehkan masuk surga. Tapi ternyata di perjalanan menuju surga, ada orang lain yang komplain kepada malaikat. Terus dia bilang, malaikat, jangan masukkan dia ke surga. Karena dia pernah mencaci seseorang, mencaci saya, dan belum meminta maaf. Wah, di setel, uterkan videonya. Ya, benar. Maka caranya sudah tidak ada lagi urusan dinar dirham. Cara membayarnya sudah pakai pahala dan dosa. Maka kalau pahalanya masih banyak, diambillah pahalanya terus dikasih ke orang yang komplain. Habis itu jalan lagi. Ada yang komplain lagi. Malaikat dia pernah menuduh saya dan belum minta maaf. Jadi belum selesai perkara di dunianya. Nah, akhirnya diambil lagi kan pahalanya kasih ke orang itu.
Akhirnya semakin tipis tadi timbangan pahalanya dia. Nah, jalan lagi, ternyata apa? Ada yang komplain lagi, jangan masukkan dia ke surga. Karena dia dulu misalnya ya, ngutang belum bayar. Dia yang nawarin investasi kok malah lari. Investasi bodong. Wah, itu akhirnya apa? Dikomplain terus. Jadi cadangan pahalanya lama-lama habis. Jalan lagi. Kok masih ada yang komplain padahal pahalanya habis. Akhirnya yang apa dilakukan? Dosanya yang komplain sekarang dikasih dia. Akhirnya timbangannya jadi lebih berat yang mana? Yang dosanya. Nah, karena timbangannya sekarang jadinya dosa, yang tadinya dia harusnya bisa masuk surga, maka dia masuk neraka dulu. Dan itulah yang namanya orang bangkrut. Nah, apa hubungannya kalau sama bisnis mengenai harta itu? Gitu loh. Dalam bermuamalah termasuk berbisnis berpotensi terjadi kesalahan-kesalahan antar sesama pihak yang bermuamalah dan bisa mendatangkan dosa-dosa muamalah. Nah, bisnis itu hubungannya dengan perpindahan harta. Nah, apabila kesalahan muamalah tersebut tidak terselesaikan di dunia, akan diteruskan hingga urusan akhirat. Gitu loh. Nah, pebisnis wajib menjalankan bisnis sesuai syariah agar tidak bangkrut di akhirat. Soalnya pasti kalau bisnis itu hubungannya ke harta itu pasti. Wong tujuannya emang menambah harta kok. Nah, tinggal Anda mau bagaimana. Dan pastinya kalau tidak sesuai syariah, berpotensi mendatangkan dosa-dosa muamalah dan bisa membuat Anda bangkrut. Begitu guys. Nah, nggak usah panjang-panjang ini. Kalau panjang-panjang nanti malah ngeri. Oke. Nah, ini gambaran materi saya malam hari ini. Semoga bisa menggugah. Ya, banyak cerita-cerita. Jadi, kami ini kan konsultan ya. Konsultan itu kepanjangannya koncone wong kesulitan. Nah, jadi yang datang-datang ke kami itu orang-orang yang bermasalah, punya kesulitan-kesulitan. Soalnya pas happy-happy kemarin nggak datang dia. Pas sulit baru datang. Maksudnya apa? Maka perbendaharaan permasalahan kami, orang-orang yang kesulitan itu banyak sekali. Nah, sebagian besar permasalahannya karena bisnisnya tidak sesuai syariah. Ya, ada yang akhirnya juga bisnisnya sampai bangkrut di dunia gitu loh. Tapi juga ada yang nggak bangkrut di dunia, tapi juga bisa jadi di akhirat nanti bangkrut. Nah, Bisyarah mengajak Anda untuk aware mengenai itu. Makanya harus dipelajari. Makanya jadi wajib bisnisnya sesuai syariah biar nggak bangkrut. Pertanyaannya, gimana Anda kok bisa tahu bisnis Anda sesuai syariah atau enggak? Ya caranya cuma satu, ngaji. Nah, terserah mau ngaji di mana. Tapi insya Allah Bisyarah juga punya gitu loh, wadah yang bisa memfasilitasi Anda untuk belajar. Dan ingat, belajar yang ideal itu belajar yang komprehensif. Maka belajar yang komprehensif itu berurutan, bukan lompat-lompat. Nah, nanti insya Allah ada info ya, Mr. Yusuf, untuk adanya wadah atau forum tersebut. Nah, ini gambaran dulu dari saya mengenai materi kita malam hari ini. Semoga kita tidak ada yang bangkrut. Begitu, Mr. Yusuf, saya kembalikan kepada jenengan. Saya izin dulu untuk minum. Silakan. Siap, baik. Jazakallah khair Ustaz Firly atas materi yang singkat ya Bapak Ibu sekalian. Materinya cukup singkat tapi makjeleb gitu kayaknya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah berbisnis gitu ya. Jadi memang
terkadang mungkin kita nggak sadar gitu ya, ternyata bisnis kita itu apakah sudah sesuai kaidah syariat apa enggak gitu ya. Ternyata tadi dibuka sedikit spillnya oleh Ustadz Firly gitu ya, bahwa kalaulah kita berbisnis tidak sesuai syariat tuh pasti bangkrut nantinya gitu ya. Bangkrutnya seperti apa? Ya tadi beliau menyampaikan bahwa akan ada 3 hal tadi ya. Jadi kalau beliau tadi menyampaikan 7, baru saya catat tadi sebenarnya ada 3 gitu ya. Ada 3 tadi. Pertama, larangan mengambil harta dengan cara yang batil. Yang kedua, pertanggungjawaban harta, dan yang ketiga adanya dosa muamalah gitu ya. Jadi sudahlah menjalankan bisnis itu, kalau sesuai syariat pun juga ada kok potensi untuk mendapatkan untung gitu. Dan sebaliknya adalah ketika jenengan-jenengan semua menjalankan bisnis tidak sesuai syariat, tidak ada jaminan juga jenengan pasti untung gitu ya. Kalau sudah tidak sesuai syariat dan sudahlah tidak sesuai syariat dan rugi, ya itu biasanya kalau Ustadz Firly biasanya dikeluarkan itu kata-kata mutiaranya, pasti jenengan masuk kategori dedel duel gitu ya. Sudahlah rugi kena dosa pula gitu ya. Baik, jadi sebenarnya begini, sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan gitu ya, pertanyaan bahwa dari Bisyarah ID gitu ya, dari Bisyarah memberikan kepada Bapak Ibu sekalian malam ini itu bahwa kita akan mengadakan KBS gitu ya. KBS itu apa sih? Kuliah Bisnis Syariah gitu ya. Jadi jenengan-jenengan semua yang saat ini sudah berbisnis, tadi bisnis itu harus ada ilmunya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya apa? Supaya bisnis jenengan itu sesuai syariat. Jadi jenengan paham, oh rambu-rambunya sesuai syariat seperti apa sih gitu ya. Jadi sedikit tentang KBS ini, Bapak Ibu sekalian. KBS yang kali ini kita akan masuk ke batch 6. Berarti artinya sudah ada 5 batch sebelumnya. Dan kurang lebih sudah ada 500 orang gitu ya mengikuti kelas ini gitu ya. Jadi para pesertanya ini saat ini atau alumni-alumninya itu sudah pernah mengikuti dan mempelajari tentang kaidah-kaidah syariat dalam bisnis yang diterapkan dalam bisnis mereka gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya bisnis tadi itu nggak rugi gitu ya. Jadi kalau bisa untungnya banyak, berkah gitu ya, jenengan juga selamat gitu ya di akhiratnya. Jangan sampai jenengan rugi gitu. Jangan sampai kelihatannya di dunia untung padahal di akhirat nanti rugi gitu ya. Tadi kalau sampaikan tadi di dosa muamalah tadi ya gitu ya. Baik, seperti apa sih KBS itu sedikit ini ya. Saya kasih spill-spillnya bahwa kuliah bisnis syariah itu nanti akan ada jangka waktunya gitu ya. Jangka waktunya kurang lebih 6 bulan atau 1 semester. Jadi pembelajarannya akan dilakukan setiap pekan gitu ya, setiap pekan, setiap weekend gitu, 2 minggu sekali gitu atau dalam 2 minggu kita akan ada satu pertemuan, di mana setiap kali pertemuan itu ada kurang lebih 90 menit gitu ya. Jadi total kita dalam satu semester itu akan ada 12 kali pertemuan gitu ya. Dan jangan lupa di KBS 6 ini dari Bisaro akan memberikan jenengan bonus gitu ya. Bonus apa itu tadi? Bonusnya akan ada tambahan 4 kali pertemuan intensif gitu ya. Jadi totalnya pertemuan dalam satu semester itu kurang lebih ada 16 kali pertemuan gitu ya. Jadi jenengan bisa mengikuti eh, KBS ini dari rumah gitu ya. Jadi nggak perlu bergeser. Jadi biasanya kalau pengusaha itu berhitung waktu gitu ya. Oh saya nggak punya waktu. Wah ini diberikan weekend gitu ya. Weekend 90 menit jenengan belajar. Adapun fasilitas-fasilitasnya nanti jenengan akan menerima materi e-book gitu ya, materi jadi nanti akan ada soft copy-nya. Terus yang kedua juga akan ada materi rekaman videonya, jadi jenengan bisa murojaah, mengulang-ulang apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Firly gitu ya. Dan ini nanti akan ada 2 orang pengajarnya di KBS 6 ini. Terus akan ada jenengan akan mendapatkan sertifikat bahwa panjenengan sudah mengikuti KBS atau kuliah bisnis syariah. Baik, tadi bonus-bonusnya yang pertama jenengan akan mendapatkan tadi free webinar 4 kali gitu ya tentang zakat. Nah ini penting juga nih Bapak Ibu sekalian. Ketika jenengan berbisnis, jenengan setiap muslim harus paham tentang zakat tadi ya. Insya Allah nanti untuk webinar khusus zakat ini akan dibawakan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Jadi beliaunya juga salah satu juga guru dari Ustadz Firly gitu ya. Dan itu juga nanti akan ada jenengan mendapatkan buku gratis. Oh, bukunya USA. Udah sirkain aja deh gitu ya. Nah, ini nanti jenengan yang bisnisnya akan mengarah pada sirkah, nah, mempelajari ini. Ini nilainya kurang lebih 100.000 gitu ya harganya dan nanti masih juga akan ada free ongkir untuk Jabodetabek gitu ya.
Jadi kalau untuk orang yang dari luar kota Jabodetabek ya nanti jenengan menanggung ongkos kirimnya gitu, Ge. Terus jenengan juga akan mendapatkan free konsultasi online mengenai bisnis syariah selama 60 menit gitu ya. Wah, ini bisnis jenengan juga akan diberikan konsultasi secara online nih. Nilainya juga nggak main-main, ini nilainya 1 juta gitu untuk 10 pendaftar pertama di harga normal. Oh, ini ada harga normalnya nanti ini 10 orang pertama ini. Ini kalau hari ini ada kurang lebih 49 orang. Nah, ini dikurangin dengan admin ya ada 45 orang. Monggo nanti cepet-cepetan gitu ya. Dan panjenengan juga akan masuk menjadi member Pisaro. Gitu ya. Baik, untuk ini nilai investasinya berapa? Nah, ini nilai investasinya 1 juta per orang untuk 1 semester. Ini murah apa murah banget gitu ya. Kalau untuk jenengan bisnis-bisnis, kalau pebisnis biasanya ngitung nih, oh 1 juta per orang per semester 6 bulan. Hitungannya per bulannya berapa sih nilainya? Ah, kurang dari 200 ribu gitu ya. Dan udah gitu juga ada tawaran menarik buat panjenengan bahwa daftar lebih dari 3 orang akan mendapatkan harga khusus gitu ya. Harga khususnya berapa? Ah, jenengan sabar dulu, nanti saya akan sebutkan setelah sesi tanya jawab. Berarti jenengan yang hadir di majelis Zoom malam ini, panjenengan semua akan mendapatkan privilege khusus gitu ya. Privilege khusus untuk mendapatkan harga khusus juga gitu ya. Nanti kita tanyakan bersama ini. Ini harganya jenengan-jenengan yang sudah hadir gitu ya. Terus sedikit ini tentang silabus materinya. Materinya nanti ini akan ada kaidah bisnis tadi yang jenengan baru terima tadi. Ada kaidah bisnisnya nanti akan dapat. Terus mengapa muamalah sesuai syariah? Tadi jenengan baru terima 3 dari 7. Terus ada urgensi fikih muamalah, konsep harta dan kepemilikan. Ada konsep akad muamalah, multi akad, jenis-jenis harta haram. Akad jual beli, ini yang jenengan sudah biasa lakukan. Akad jual beli pesanan, atau salam, atau dengan jual beli istisna. Terus akan jual beli tempo. Kredit ini, nah ini untuk teman-teman yang di properti ini ada. Dropshipper, ya ini yang jual beli online nih. Terus akan ada akad kepegawaian atau ijaratul ajir, ini pasti berhubungan dengan pengusaha, pasti punya karyawan ya. Terus akad pemakelaran, samsara atau akad sayembara juga, pembelian bonus bersyarat atau jualah. Terus ada juga tadi fikih bonusnya 4 tadi, 4 fikih tentang zakat, ada fikih zakat 1, 2, 3, dan 4. Baik, itu sedikit spill mengenai KBS 6 ya, oke. Jadi panjenengan-panjenengan semua nanti bisa mengikuti KBS ini dengan sedikit tadi spill-spillnya yang tadi saya punya, dan jenengan harap bersabar, tetap tahan di majelis Zoom. Akan ada harga khusus bagi jenengan yang malam ini hadir di majelis Zoom gitu ya. Baik, kita masuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dipersilahkan. Ini Gurunda Ustadz Firly juga udah siap. Monggo yang bertanya silahkan raise hand atau bisa di kolom chat. Kalau yang raise hand ini ada Ustadz Pak Ahmad Zulfikar yang dari Sulawesi tadi. Monggo, Pak Ahmad Zulfikar langsung di open mic-nya bisa bertanya langsung ini. Eh, Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kan saya ini sebenarnya bukan bisnis tapi baru mau memulai begitu. Ini kan yang ingin saya tanyakan itu kan sistem bank konvensional kalau mau pinjam di sana itu kan sistem ribawi. Tapi saya itu tidak ingin pakai uang sistem ribawi. Terus bagaimana caranya kalau mau dapat modal itu tanpa harus lewat sistem ribawi seperti itu? Ya terima kasih. Baik, jadi ini pertanyaan dari Pak Ahmad Zulfikar. Kita jawab langsung satu-satu atau Siap, langsung ini Ustaz? satu-satu. Satu-satu baik. Jadi Siap, Pak Ahmad Zulfikar tadi menanyakan bagaimana caranya mekanismenya supaya mendapatkan permodalan. Nah ini, monggo Ustaz. siap. Ya, berarti caranya adalah mencari pemodal. Itu kalau kemarin Kamis itu sebenarnya saya ada kelasnya itu skill up bisnis dengan sirkah di Kendari itu. Mungkin Pak Ahmad Zulfikar ya apa berhalangan nggak bisa hadir. Nah, itu diskusinya agak lumayan panjang itu sampai 3-4 jam kemarin. Nah, cuman kalau Anda bertanya gimana saya mau nyari modal. Nah, Anda harus pahami perbedaan antara pinjaman bank dengan modal sirkah. Karena banyak yang mindsetnya salah. Kalau pinjaman kita ke bank itu akadnya core, pinjaman alias ngutang. Tapi kalau sekalinya dia carinya modal, itu akadnya sirkah.
Nah, bedanya apa? Kalau core, pinjaman ke bank, itu memang uang yang dipinjam jadi milik Anda. Maka Anda gunakan untuk bisnis Anda boleh, dan juga Anda gunakan untuk selain bisnis Anda, misalnya konsumtif pribadi juga boleh. Nah, cuman sekalinya kalau Anda bilang bicara tentang permodalan dan itu akadnya sirkah, itu modal yang masuk bukan milik Anda, tapi Anda punya hak pengelolaan. Maka wajib hanya untuk bisnisnya dan tidak boleh untuk urusan pribadi Anda atau konsumtif. Nah, yang banyak disalahi pemahamannya, dia kira kalau dapat modal dengan sirkah, itu settingannya sama kayak pinjem ke bank, yang penting nanti kasih bagi hasil. Nggak begitu. Yang mana akhirnya uangnya juga dipakai untuk keperluan pribadi. Nah, pertanyaannya, kalau boleh jujur, Anda memang butuhnya itu pinjaman atau modal? Itu harus jelas. Nah, berarti kalau akhirnya enggak, saya butuhnya modal kok. Oke, berarti Anda harus belajar hukum syirkah dulu. Nah, kalau belum paham, berpotensi akan bermasalah. Jadi sebenarnya bukan gimana-gimana, yang kami tekankan adalah yang Anda butuhkan sekarang adalah ilmunya. Jangan sampai dananya datang, Anda nggak tahu harus ngapain dan bagaimana. Yang mana akhirnya semakin menjadi runyam karena salah penggunaannya. Dan mohon maaf banget, Bisyarah itu sudah sering mendiskusikan tentang sirkah, yang ketemunya itu memang pengelola yang bermasalah. Bukan pemodalnya loh, pengelolanya yang bermasalah. Nah, maka begitu juga harus meningkatkan ilmu bisnisnya agar bisa profit dan syar'i. Begitu Pak Ahmad. Nah, kalau materi sirkah di saya itu kalau full itu 4 sesi alias 8 jam. Nah, kalau Pak Ahmad minta dijelasin 8 menit, kayaknya agak susah gitu. Nah, sebenarnya Bisyarah bisa bantu untuk mencarikan pemodal, itu bisa, dan beberapa kali sudah. Tapi banyak yang tidak qualify. Nah, masalahnya Anda harus dikualifikasi dulu. Nah, kalau ditanya paham akad sirkah nggak? Enggak, itu sudah langsung lewat. Karena berpotensi akan bermasalah. Begitu Pak Ahmad Zulfikar. Mohon maaf kalau belum bisa memuaskan jawabannya, karena memang kami bukan alat pemuas ya. Jadi ya disesuaikan dulu jawabannya. Begitu, Mister Ya, Yusuf. siap. Begitu je Pak Ahmad Zulfikar. Jadi sebenarnya kalau tadi yang disampaikan Ustadz Firly, kalau jenengan itu sebenarnya butuhnya modal. Kalau modal berarti kan kategorinya nanti ketemunya sirkah, bukan pinjaman. Kalau sirkah berarti ketika jenengan belum punya ilmunya, jangan khawatir, ikut di KBS. Nah, ini nanti pasti akan ada tadi seperti yang saya Kalau sebutkan. kalau materi sirkah itu nggak ada di KBS, adanya di Spasi. Oh, di spasi ya. Oh iya Iya, iya. Oh, tadi baru ini ya konsepnya. Oh iya, siap siap. itu akad-akad selain sirkah. Oh, akan selain sirkah. Ya, Wah, ini ada. makanya itu saling saling diperlukan sebenarnya. Oh, siap. Nah, Spasi terdekat idealnya kapan, Ustaz? spasi terdekat insya Allah September, tanggal September 10, karena 11, kemarin baru. 12. Gitu loh. Siap. Kayak kayak Ustadz Yusuf, Pak Dedi Wahyudi, Pak Haji, nah itu yang udah punya apa namanya jaket-jaket spasi itu alumnus spasi. Nah coba lihat aja sumringah-sumringah kan. Nah itu sebenarnya bingung. Aduh piye ya carane sirkah iki. Gitu. Siap, Jadi, begitu. jadi siap. Gitu ya Pak Ahmad Zulfikar. Jadi ketika kita memantaskan diri, insya Allah ada solusinya pasti secara syariatnya. Tadi kan bisa memfasilitasi, tapi yang paling penting jenengan harus berilmu dulu gitu ya supaya apa? Tidak salah kelola gitu. Baik, sebelum Siap. ada yang ngerasain lagi nih, Stad. Ini ada pertanyaan di chat ini dari Bu Rizky Amelia ini. Hmm. Afwan mau bertanya, bagaimana hukum bisnis keagenan atau reseller? Apakah dibolehkan jika transaksi untuk membeli jumlah produk tertentu mendapatkan harga khusus? Apakah hal tersebut termasuk multi akad? Nah, ini ada juga ini ilmu multi akad. Mau Ustaz? Ya, jadi kalau jual beli itu memang tentang pelaku akadnya penjual dan pembeli. Nah, kalau penjual bawanya barang, kalau pembeli bawanya pembayaran.
maka adalah mempertemukan barang yang akan dijual dengan pembayaran yang akan diberikan. Maka kalau berapa barang yang dijual dan berapa harga yang disepakati, itu tinggal disepakati saja. Nah, maka apakah dibolehkan jika transaksi untuk membeli jumlah produk tertentu untuk mendapatkan harga khusus? Boleh. Bukan multi akad karena memang tentang berapa barang yang dibeli dan berapa bayar yang dibayar. Misalnya kalau beli satu harganya 90, tapi kalau beli 100, tapi kalau 5 bayarnya 450. Nah, kalau 10 harganya jadi 800. Nah, jadi dia tinggal milih mau dapat harga yang mana. Oh, kalau belinya 10 harganya 800, berarti satunya jatuhnya jadi 80. Wah, lebih murah. Berarti saya beli yang itu. Berarti mempertemukan antara 10 barang dengan pembayaran 800. Nah, itu bukan multi akad karena memang value atau nilai yang harusnya disepakati. Nah, yang nggak boleh itu kalau akumulasi. Nah, oke, kamu kalau mau dapat harganya ini 80 rupiah, 80.000 per barangnya, dalam sebulan kamu wajib belanja 10.000. Nah, tapi 10.000-nya itu ternyata boleh beberapa transaksi. Nah, berarti apa? Kalau kamu belinya 1.000, nanti selama 10 transaksi, sebanyak 10 transaksi, nah itu bisa dapat harga 80. Nah, kalau itu multi akad karena mengikat pembelian pertama atau akad jual beli satu dengan akad jual beli yang lain. Tapi kalau hanya tentang satu akad, tidak mengikat akad yang berikutnya, itu boleh-boleh saja. Begitu, Mr. Yusuf. Siap. Begitu nggih, Misalnya, Bu Rizky Amelia. misalnya Bu Rizky Amelia kurang kurang detail, nah silahkan bisa ditanyakan lagi. J. Atau ini Bu Rizky Amelia Oh, sudah sudah di paham? chat itu. Sudah di chat. Oh, di Baik, chat di Ustadz, bawah. paham. Oh, Oh, paham. siap. Ya, siap, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah paham gitu ya. Jadi multi akad Nah, itu berarti tadi. tidak ditarget, nggih. Iya, tidak boleh kalau ditarget. Karena dia akan mengikat dengan pembelian berikutnya. Berarti jatuhnya multi akad. Larangannya kan nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ini fi safqatin wahidatin. Jadi Rasul melarang jual dua akad di dalam satu akad. Makanya multi akad itu tidak boleh gitu loh. Maka setiap akad berdiri sendiri-sendiri. Gitu kan. Kalau contoh yang sering saya kasih contoh itu kan Datuk Maringgih itu. Datuk Maringgi bisa menikahi Siti Nurbaya. Kenapa? Karena dia mensyaratkan akan menghapuskan hutang bapaknya Siti Nurbaya apabila bisa menikahi Siti Nurbaya. Nah, penghapusan utang itu satu akad sendiri, sedangkan menikah itu satu akad sendiri. Maka dia tidak boleh saling diikat. Kalau mau nikah ya nikah, ngapus utang ya ngapus utang. Itu loh, tidak boleh saling mengikat walaupun tetap sama-sama dilakukan. Nah, cuman untuk perkara menikahnya Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi itu multi akad. Kenapa? Karena dipersyaratkan agar menghapus hutangnya bapaknya. Nah, untuk itulah kita namakan Datuk Maringgi itu bapak multi akad gitu. Jadi Siap. Bapak multi akad Datuk Maringi jadi haram gitu, Sat. Iya, akadnya yang haram, oh, Akadnya yang orangnya haram nggak ya. haram. Kalau Oh, nonton oh. nonton Datuk Maringginya nggak apa-apa gitu ya. Loh, jenengan tahu Datuk Maringgi? Wah, Ya, berarti umurnya udah tua ini. belum pernah Sama nonton, Tat. Mas. Belum pernah Oh nonton kan iya. saya masih 17 tahun, Kalau Tat. Belum pernah nonton. Gen Gen Z kayaknya nggak ngerti itu Datuk Maringgi itu. Belum pernah Siap. nonton, Tat. Gitu. Oke. Baik, ini Pak Adit dari Bekasi. Pertanyaan berikutnya ini Pak Adit mau resen buka mic-nya langsung Ya, ditanyakan atau saya mau biar ini aja? biar paham yang dimaksudkan tuh bagaimana itu, Mr. Oke, Adit. monggo Pak Silakan. Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong sibuk iki. Alhamdulillah, Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Gimana gimana? Afwan, Ustaz. Saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Satu Hmm. yang saya kasih di WA, satu yang saya di chat. Ya, Jadi yang di chat dulu ya, Ustaz. Yang di chat ya ini jadi monggo. gini, Ustaz. Kita tadi ada rekan yang
present ke kita untuk syirkah start. Kita Hmm. sebagai pemodal, kemudian rekan kita sebagai pelaksananya dia. Nah, kemudian dalam offering yang mereka sampaikan itu ada sharing profit dengan dua skema start gitu. Hmm. Jadi skema yang pertama, tahun pertama sampai dengan tahun kedua itu sharing profitnya dari bersih itu 100% start buat investor atau buat pemodal. Kemudian di tahun ketiga dan seterusnya sharing profitnya berubah menjadi 60% untuk pelaksana, 40% untuk investor gitu saat. Nah, Hmm. terkait dengan hal itu seperti apa saat gitu? Ya, jenengan sendiri merasa janggal nggak? Iya, Tat. Makanya saya tanyakan, Tat. Gini ya. Oke. Yang Nah, kalau jenengan ki lulusannya spasi ki ya kudune langsung paham no. Jangan-jangan kemarin pas ikut spasi nggak paham-paham juga. Jadi gini, dia menyampaikan tahun 1 dan 2 sharing profit 100% untuk investor dari net. Maksudnya gimana sih dari net itu? Karena kalau namanya bagi hasil itu kalau ada untung. Kalau untung itu setelah hartanya melebihi modal. Maka memang harus BEP dulu. Maka yang didiskusikan adalah kelebihan dari nilai modalnya. Nah, pertama, ngomongin 100% untuk investor itu nggak wajar. Karena yang namanya pengelola itu pasti butuh bagi hasil. Dan karena pelaku akadnya ada pengelola dan pemodal, kedua belah pihak ini berhak atas keuntungan. Berarti harusnya sini ada prosen, ini ada prosen, bukan 100 dibandingkan 0. Itu nggak wajar. Jangan-jangan dia nggak paham sirkah yang benar itu seperti apa. Jadi mungkin yang dia maksudkan tahun 1 dan 2 itu untuk pengembalian modal dulu. Padahal kalau kita mau ngomongin untung, itu memang harus BEP dulu. Berarti dia nggak paham kaidah keuntungan ini. Tapi kalau dia maksud itu 100% untuk investor dan mengembalikan uang modalnya, maka membuat sirkahnya putus. Kalau putus itu sudah berhenti. Jadi pas angsuran pertama pengembalian modal itu langsung putus dan bisnisnya sudah langsung tidak sah. Makanya tidak wajar dia bilang 100% untuk investor from net tahun 1 dan 2. Nah, tahun ketiga kok dan seterusnya sharing profitnya itu 40-10, 40-60. Pertanyaannya kenapa kok ada perubahan gitu di surat akad yang satu? Karena nggak boleh menyepakati beberapa skema bagi hasil di dalam satu surat akad. Tapi kalau mau merubah bagi hasil di tengah jalan itu boleh, cuman nggak boleh dipersyaratkan di awal akad. Jadi berubahnya bersifat natural dan disepakati aja. Nah, itu akan menjadi goror dia kalau punya beberapa skema bagi hasil walaupun berdasarkan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Nah, itu tidak menjadi dipertanyakan kenapa kok dia menawarkan seperti ini. Jangan-jangan dia nggak paham konsep sirkah yang syar'i. Begitu, Mas Adit. Siap, Sat. Jazakallah khairan. Hmm. Sat, Afwan. Yang dimaksud Hmm. BEP ini berarti kalau misalkan itu setoran modalnya ya, Sat ya? Setoran modal di awal berarti ya, Sat? Ya, namanya BEP kan break even point. Maka kalau modalnya 100, kapan? Ya pada saat hartanya sudah 100. Itulah BEP itu kan. Begitu, Mas Adit. Siap, Sat. Oke. Jazakallah khair, Oke. Sat. Sudah jelas ya, Mas Adit, sesama alumni Spasi. Kalau pertanyaannya ini Masya Allah. Tadi kayaknya ini katanya ada pertanyaan lain yang di chat ada yang mana? pertanyaan yang di WA tadi katanya. Saya mau pasang di medsos, Sat. Cuman minta izin dulu, Sat, gitu. Nah, tentang Ini agenda malam ini, Sat, kan saya print screen di handphone, Sat. Saya mau pasang di medsos, karena teman-teman kan waktu saya kemarin ke Jogja banyak yang tanya-tanya tuh, Sat, gitu. Tentang hmm, Bisyarah ini, gitu. Saya minta ya izin, boleh udah nggak, Sat? datengin aja bisa rohnya ke situ biar langsung Ya, jelas gitu loh. Oh, langsung siap, head Sat. to head. Siap, mungkin next ke Jakarta Siap, Sat. bisa diagendakan. Ya. Siap, Sat. Siap, Siap. gitu ya. Soalnya kalau ketemu langsung kan saya biasa pakai orek-orekan itu. Ah, Jadi kalau orek-orek kan enak seset,
pokoknya poin terakhir dedel duel gitu kan. Siap. Itu yang saya tunggu Ustaz dari tadi. Oh, enggak keluar-keluar di duel ini. Ini kalau Iya. ini sedikit saya baca ini kayaknya menarik nih Pak Adit itu ya. Kalau tahun Hmm. pertama dan sampai tahun kedua dikasih 100% ke investor keuntungannya, ya pengelolanya duel. Memang dia punya duit Itu lain untuk itu hidup. pengelolanya sangat baik hati sekali. Jangan-jangan dia orang yang kaya. Nah, kalau dia orang yang kaya, wajarnya dia malah jadi pemodal, bukan jadi Iya, pengelola. harusnya begitu betul sekali Ustaz Iya, itu. kok Ini mau gitu loh anomalinya ini puasa. bisa dibaca kok itu harusnya kalau alumni Nah, iya pasi ya. pengelola kok puasa 2 tahun. Nah, nggak masuk akal gitu loh. Kenapa dia jadi pengelola? Karena dia belum punya banyak duit. Karena kalau dia sudah punya banyak duit, pasti jadi pemodal. Simpelnya begitu. Lah kok malah nawari pemodal biar tambah kaya, dianya yang bersabar begitu loh. Aduh. Jadi sebenarnya misalnya kita lanjutkan sedikit. Misalnya dia bilang, oke, skemanya nggak 100 dan 0. Misalnya tahun pertama itu 50-50, tahun kedua itu 60-40, tahun ketiga itu 70-30. Itu tidak boleh disepakati dalam satu surat akad. Tiga skema itu harusnya cuma satu. Karena menjadi goror kalau ada beberapa opsi. Oke. Dan juga pertanyaannya, kenapa kok dia membuat berubah per tahunnya itu? Saya pernah menemui seperti itu dan jawabannya apa? Oh iya, karena kan nanti tahun ketiga itu, tahun kedua, tahun ketiga modal sudah mulai kembali. Loh, maksudnya apa kok modal sudah mulai kembali? Maksud dia sudah mulai BEP. Maka kalau dia belum BEP, mau 70-30, 60-40, 50-50, nggak bakalan dapat apa-apa, oh nggak ada yang untung kok. Akhirnya kan bermasalahnya di situ. Nah, jangan-jangan dia memahaminya untung rugi itu lewat laba rugi, bukan neraca. Padahal kan kunci keuntungan itu di neraca. Itulah kenapa saya selalu bilang kalau mau jadi pesir kaya yang syar'i itu tujuannya surga dan neraca. Begitu kan, Mister Yusuf? Beda, Stat. Pakai Oh K, beda ya. Stat. Bukan C, Lah, Mas, Stat. enggak Kalau ini benar, neraca itu neracanya ini di benar. Emang dua itu tujuannya kan. Tujuannya ke surga ya dan surga dan tujuannya neraca. neraca. Oh iya, betul, Iya, betul, betul, betul. Kalau pakai itu K nanti dong. kan ini, Nji. Baik. Gitu Mm-mm. ke Pak Adit gitu ya. Jadi ini Siap. anomalinya tadi di tahun pertama kedua udah jelas anomali itu. Itu nggak jelas pengelolaannya. Jadi harus Hmm, harus ikut bisaroh lagi tuh, ikut spasi lagi tuh, ajak pengelolanya itu. Baik, siap. monggo Pak Edi, sudah raisen. Nanti sebelum kembali ke kolom chat, monggo dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya mengenai sirkah nih. Eh, Hmm, Antara misalkan ada pengelola sama pemodal. Nah, pengelola ini minta dia bahkan bagi hasil sama minta gaji, tapi akadnya dua. Bisa nggak, terus Ustadz? akadnya dua itu gimana? Akadnya Dia dua maksudnya pegawai iya, satu, pengelola iya, satu sebagai pengelola, satu sebagai dia sebagai pegawai. karyawan. Nah, bisa Lah nggak? iya, sekarang kan saya tanya, kalau dia berakad menjadi pengelola, akadnya sirkah. Hmm, Oke, nah saya tanya, objeknya pengelola itu ngapain? Ngelola bisnis, Iya, iya kan? bagus. Ngelola bisnis. Maka sebenarnya dia itu memang harus beramal ngurusi bisnisnya. Oh, kok sekalian saya kerja? Lah, pertanyaannya, kerja itu bagian dari amal jadi pengelola bukan? Contohnya, pengelola menjual barangnya, barang sirkahnya. Memang bisnisnya menjual barang sirkahnya. Saya tanya, berarti harusnya di bisnis itu kalau dikelola harus jualan nggak? Iya dong, maka itu bagian dari pengelolaan. Maka dia sudah terikat berdasarkan objek dia menjadi pengelola. Nah, kalau jadi pengelola itu memang dapatnya bagi hasil karena dia bisnis owner. Jadi sebenarnya tidak bisa dia di waktu yang sama memberikan amal yang sama. Dia bekerja yang sebenarnya bagian dari objek sebagai pengelola untuk mendapatkan gaji karena jadi pegawai. Cara bayanginnya gampang. Anda itu pengelola, berarti Anda itu boleh mengangkat pegawai. Begitu kan? Iya, Pertanyaannya, iya. bisa nggak diri Anda mengangkat pegawai Anda sendiri? Bisa nggak? Ya Nggak nggak bisa. bisa dong. Gimana Iya. Anda kok mengangkat diri Anda sendiri jadi pegawai?
Nah, begitu juga saya tanya, bayanginnya sebenarnya gampang. Kalau Anda akhirnya tidak sirkah dan Anda menjalankan bisnis itu sendiri, saya tanya, Anda menggaji diri Anda nggak? Enggak Enggak. kan? Karena bisnis owner itu yang dituju untung, bukan gaji. Maka kalau Anda berharap gaji, jadilah pegawai, bukan bisnis owner. Tapi sekalinya pegawai, Anda juga bukan bisnis owner kan? Dan Iya. jangan minta bagi hasil. Maunya yang mana? Saya maunya dua-duanya. Tak tonyo lek maunya dua-duanya. Jatuhnya yang multi akad tadi. Aduh. Oh, Kok enak men. Begitu kan? Awas iya, Tat, iya. kena kekerasan Tat. Masa Hmm, ditonyo Tat? saya kasih gambaran lagi. Saya kasih contoh lagi ya Manjenengan. Pak Edi sudah menikah belum? Sudah Sudah. Punya istri kan? punya. Iyalah udah menikah. Saya tanya, istri Anda, kalau habis nyuci baju Anda, boleh nggak minta gaji? Boleh nggak? Enggak, enggak. Kenapa kok enggak? Hah? Kenapa kok Ya enggak? karena emang udah tugasnya. Emang objeknya dia sebagai istri untuk urusan rumah tangga, dia tidak digaji, tapi dikasih nafkah. Iya kan? Ya. Maka harusnya dia itu nyuci memang bagian jadi istri. Yang mana Oh, memang dapat nafkah. Lah kok tetap minta gaji? Ya multi akad, kui istri apa pembantu? ya nggak boleh multi akad, nggak boleh Ustadz. Iya nggak boleh, karena objeknya sebenarnya dalam satu skop. Oh, Begitu loh. iya, Nah, iya. kemudian misalnya Anda punya pembantu rumah tangga. Oke, akadnya ijaroh. Terus pembantunya nyuci. Habis nyuci, ngomong sama jenengan. Pak, mana gaji saya? Boleh nggak? Kalau pembantu, boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh, karena dia pembantu. Iya, Oke, betul. pada suatu waktu dia ngomongnya dibalik. Pak Edi, mbok saya nggak usah digaji, tapi dinafkahi aja. Bisa nggak? Nggak Bisa bisa. nggak Pak Edi? Nggak bisa, karena Nggak akadnya bisa. beda. Gitu loh. Gimana? Mulai bingung kan? Makanya ayo kita Ya, belajar. berarti. Iya. Terus satu lagi Ustadz, Ya. kan di istilahnya gini, kalau bisnis ini kan kita nggak bisa berdiri sendiri kan, harus ada ekosistem yang mendukung kan, Hmm. gitu. Nah, di negara kita ini kan kalau saya mungkin kalau nggak saya salah banyak sistem, bukan sistem syariah ya, mungkin banyak atau kapitalis apa-apa gitu kan. Nah, Hmm. kita menerapkan bisnis syariah di negara kita tuh apa, gimana? Apa kemungkinannya gimana tuh? Apa sulit apa enggak gitu? Ya, Kira-kira. jadi gini, kalau di dalam sistem ekonomi ada pembicaraan mikro, ada pembicaraan makro. Ya, Nah, kalau kita untuk kegiatan pribadi kita masuknya ke mikro. Oke. Nah, kalau ya, mikro itu masih bisa dilakukan individu. Tapi kalau ya. yang makro nggak bisa karena harus di cover oleh negara. Nah, selama itu untuk muamalah-muamalah mikro, jual beli, sirkah, dan lain-lain, itu masih bisa, tapi Anda harus melakukannya sesuai syariah, berarti harus mempelajarinya dulu. Walaupun bisa jadi suka nanggor-nanggor sama hukum positif. Masalahnya hukum positifnya tidak didasarkan pada hukum syariah. Nah, disitulah butuh ilmu untuk bisa nganan ngiri, nggak nggak nabrak syariah dan tetap aman dari sisi hukum positif. Tapi itu sangat membuat kita tidak nyaman. Nah, cuman bisa nggak dilakukan? Bisa. Tapi memang tidak sesimpel itu. Karena apa? Karena kita ini hakikatnya itu sebenarnya makhluk darat. Tapi saat ini disuruh hidup di laut. Nah, Bisa itu nggak? dia. Bisa nggak? Iya. Bisa. Tapi harus pakai alat bantu. Gitu loh. Nah, maka Hmm. yang harusnya kita lakukan bukan terus memperhebat alat bantu itu biar kita tetap bisa hidup di laut. Harusnya yang kita lakukan balik ke darat gitu loh. Kan wagu jadi nih. Wong makhluk darat kok malah nyaman ning laut. Nah, disitulah akhirnya kita kalau untuk urusan mencari nafkah ya kita harus tetap menjalankan. Makanya saya sarankan kalau mau berbisnis setidaknya yang Anda tuju
untuk mencukupi nafkah dulu saja. Jangan untuk menjadi gede. Karena kalau nanti gede, kemungkinan besar caranya salah. Karena iklimnya tidak mendukung. Iya. Nah, maka kalau sudah mencukupi untuk nafkah, nah itu harusnya belajar bagaimana untuk bisa membawa kita kembali ke darat. Gitu loh. Karena kalau sibuk malah di laut terus, orang balik-balik, walaupun bisa jadi sugih ning laut. Nah, tapi nggak normal gitu loh. Begitu, Iya, iya. Pak Edi. Iya, makasih Ustaz. Siap, Ih, sami-sami, tetap semangat. Ya, Monggo, amin. begitu nggih, Pak Edi. mungkin dua lagi, silahkan. Ini Ustaz, tadi lanjutannya ke ini Ustaz. Ada lanjutannya yang dari Pak Samudra tadi itu kalau misalkan pengelolanya tadi jadi gaji tiap bulannya itu sebagai utang itu pripun Ustaz? Ya, itu namanya kasbon, bukan gaji. Mulai mempelajari diksi yang benar. Oke, maka boleh pengelola itu kasbon kepada sirkahnya. Tapi ingat, oke, pertanyaannya, kenapa kok dia sampai kasbon? Pasti karena belum ada bagi hasil. Kalau belum ada bagi hasil, berarti masih dia belum untung. Berarti posisinya rugi. Nah, kalau rugi, pasti gerus modal. Nah, tinggal masih ada nggak uang di modal ini? Nah, kalau ada dan masih ideal untuk dikasbon, silahkan. Tapi kalau uangnya tinggal sedikit, kok masih mau dikasbon, yo cash flow-nya sing entek. Malah tutup gasik kuwi. Contoh misalnya, uangnya tinggal 10 juta. Oke, saya mau kasbon 9,5 juta ya. Ya wes rampung besok bisnisnya. Dan tidak boleh mengutamakan kebutuhan kasbonnya daripada cash flow perusahaannya. Makanya ingat sekalinya Anda itu mau bersirkah, itu menjadi pengelola. Jadi bedanya pengelola sama pegawai, kalau pegawai itu bekerja berdasarkan waktu yang disepakati untuk dapat gaji. Tapi kalau pengelola objeknya itu sebenarnya amalnya untuk mengelola modal biar jadi untung. Begitu bedanya. Nah, tinggal Anda sesuaikan dengan skop Anda saja. Nah, maka kalau Anda nggak bisa mengelola itu untuk bisa jadi untung, ya itu kerja bakti tok emang. Makanya saya itu agak geli ngelihat ada orang membuat proyeksi bisnis, dia buat sendiri secara sadar, tidak di bawah pengaruh alkohol. Waduh, ngeri banget. Membuat satu proyeksi bisnis yang BEP-nya 3 tahun, 4 tahun. Berarti kalau dia paham sirkah, dia itu akan puasa 3 tahun, 4 tahun. Emang kuat. Kalau saya sih nggak memilih yang begitu, kecuali sudah punya pemasukan yang rutin. Nah, silakan diukur diri Anda. Makanya kalau nggak siap menjadi business owner, nggak usah, monggo aja bisa kerja dan jadi pegawai dapat gaji. Tapi Anda jangan minta bagi hasil. Kalau katanya Kang Dewa tuh yang uri itu, awal-awal bisnisnya, oh saya pegawai aja biar gajian. Sekalinya udah gede, baru dia minta jadi pengelola biar dapat bagi hasil. Oh, kok penak men? Ya kalau bisa sih ya monggo-monggo saja. Begitu, Mr. Yusuf. Siap. Ini satu pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Hmm. Usman ini. Eh, Kalau ada komunitas jual beli produk tapi daftarnya ada biaya, kemudian ada bonus kalau merekrut. Yang saya tanyakan, saya kalau cuma niatnya belanja aja beli produk ini tanpa merekrut boleh apa enggak? Ini kayaknya sepertinya MLM Ustaz ini, Ustaz. Nah Monggo Ustaz. iya, oh, dia ono jual beli kok merekrut. Ya itu jadi makelar toh, bukan jual beli.